Abang ini kan dikenal sebagai loyalisnya Pak Prabowo 2 periode gitu ya. Gimana sih abang melihat Pak Prabowo sebelum terpilih menjadi presiden? Sosok yang bagaimana Bapak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Salah satu menteri dari Presiden Bapak Prabowo Subianto, yaitu Fachri Hamzah, yang begitu dikenal sebagai loyalis sangat dekat oleh sama Bapak Prabowo Subianto. Nah, tentu saja beliau sangat dekat sama presiden kita. Bagaimana sih sosok Bapak Prabowo di mata Fachri Hamzah? Maka dari itu kita lihat dan dengarkan sama-sama videonya berikut ini. Abang ini kan dikenal sebagai loyalisnya Pak Prabowo 2 periode gitu ya. Gimana sih abang melihat Pak Prabowo sebelum terpilih menjadi presiden? Sosok yang bagaimana Bapak ini? Pak Prabowo adalah orang yang terlatih ya, karena bahan bakunya sebagai orang yang bersekolah ya, sebagai orang yang suka membaca dan belajar, sebagai orang yang punya kemampuan yang terlatih juga ya, kemudian bergabung dengan tentara Indonesia, militer, dilatih sebagai seorang patriot dan ksatria di akademi militer, lalu kemudian meniti karirnya juga secara luar biasa ya, dan kemudian mengalami turbulensi politik yang menguji dia berkali-kali. Tapi alhamdulillah beliau lolos dan akhirnya sekarang menjadi presiden kita ya, insya Allah akan dilantik 20 Oktober yang akan datang. Jadi dia sosok figur pemimpin yang paling mudah kita contoh karena rute hidupnya yang begitu dinamis ya. Dan karena itulah kemudian menjadi contoh juga bagi kita tentang ketekunan, jangan gampang menyerah, ya, semangat baja, ya, dan lain-lain lah. Pak Prabowo ini punya disiplin yang tinggi terhadap dirinya ya Pak? Pastilah, karena dia seorang militer ya. Jadi, nggak, maksudnya masih gitu hingga hari ini? Ya, dia masih sangat disiplin. Kalau tidak kan bagaimana cara dia sukses, bagaimana cara dia memimpin partai politik menjadi partai besar, ya. Bagaimana dia mengkader ricu dari Pak Margono, kemudian anak dari Pak Mitro. Tahun 51 beliau menjadi dekan Fakultas Ekonomi UI sekaligus sebagai pendiri, dan kira-kira 20 tahun atau 40 tahun kemudian saya menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi UI juga. Dan tentu ada kebanggaan tersendiri bahwa saya bisa tersambung dengan pendiri dari tempat saya kuliah, yaitu Pak Prabowo. Makanya sejak tahun 94 saya ingat saya ketemu dengan Pak Prabowo dalam beberapa pidato beliau. Saya kira kalau kita berbicara ekonomi, mungkin di antara para politisi sekarang ini yang meskipun Pak Prabowo backgroundnya itu adalah seorang militer, Pak Prabowo termasuk yang sangat literate terhadap masalah ekonomi ini, sangat mengerti dunia ekonomi ini, karena beliau lahir dari garis keturunan dari orang-orang yang memang berpikir dan belajar tentang ekonomi. Dengan segala maaf kepada kawan-kawan kita, terlalu banyak yang bicara orang. Dan saya harus katakan, di antara problem dari semuanya sekarang ini yang mencoba menyerang Gibran itu, menurut saya itu karena nggak suka Prabowo. Sebenarnya gitu. Iya. Jadi dia sudah terjebak sebenarnya pada pikiran kecil ini. Coba cek semuanya, intinya nggak suka Prabowo. Kalau misalnya Gibran jadi wakil Ganjar, no problem. No problem pasti. Gibran jadi wakilnya Anies Baswedan lebih nggak problem lagi. Iya. Tapi ini karena menjadi wakilnya Prabowo. Iya. Dan mereka terjebak pada pikiran kecil tentang orang. Mereka sudah memblacklist orang yang bernama Prabowo. Saya tahu ini kalau kita cerita bagaimana orang-orang itu sampai pada kesimpulan itu, ya menurut saya itu agak memalukan begitu ya, karena
soal ketersinggungan dengan gaya, ya kan? Soal kekecewaan dari fakta bahwa dia berasal dari rezim Orde Baru dulu, yang orang tidak tahu bagaimana tarik menarik dinamika antara Prabowo dengan rezim Orde Baru. Kenapa di elit-elit militer dia itu menjadi pada waktu itulah dianggap pengganggu lah. Sebagian karena sikap kritisnya, karena keberanian bertemu aktivis kayak kita, ya kan, karena outspoken, berani bicara, berani melontarkan perlunya reformasi ekonomi pada saat Orde Baru begitu kuat berkuasa. Tapi orang-orang itu dari dulu memang punya masalah pribadi dengan Prabowo. Jadi kalau kita cari rasionalitasnya tentang Gibran, tentang Pak Jokowi, nggak ada. Simply karena Pak Jokowi membiarkan, ya kata Pak Jokowi, Gibran sudah dewasa, ngapain dilarang-larang kan? Masa orang sudah jadi wali kota masih diatur kayak anak masih nyusu sama ibunya, kan nggak bisa begitu dong gitu. Tapi lagi-lagi kalau nyebut nama-nama, begitu dia nyerang Gibran itu pasti punya masalah dengan Pak Prabowo. Karena Prabowo ini menurut saya, ini yang kita baca sejarah ya, abang bayangkan aja, ini orang dalam bahasa lain ya, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin pemersatu di dunia seperti Mandela gitu ya, itu orang-orang yang memang mengalami juga dalam dimensinya dia pahit getir dari hidup dalam transisi dari otoritarianisme lalu mengikuti demokrasi, bikin partai politik, mengirimkan ribuan orang menjadi pejabat publik dalam transisi ini. Sehingga kalau dibilang ini tokoh demokrasi, dia aktif menghidupkan partai politik sebagai backbone inti dari demokrasi kita. Dan tekun dia bertarung berkali-kali, dan dia mengetawakan dirinya karena kalah berkali-kali. Dia ketawain dirinya. Sering kalah katanya gitu. Datang ke Pak Jokowi katanya, Pak, saya belajar sama Bapak karena saya kalah sama Bapak 2 kali katanya. Di zaman Ibu Mega dijadiin wakil, nggak ada orang ribut, ya kan? Karena menjadi bagian dari mereka. Kemarin juga jadi menteri nggak ribut, karena dianggap membantu Pak Jokowi juga. Itu menciptakan stabilitas buat Pak Jokowi, nggak marah. Tapi begitu Prabowo mau mimpin, ini yang menakutkan mereka. Banyak nih kelompok-kelompok takut, itu saya mengerti. Tapi orang ini takut kalau kita bersatu, takut kalau kita mandiri, takut kalau Prabowo punya determinasi tentang keadilan sosial. Itu yang mereka takuti. Udah pasti lah. Nah, menurut saya kan mengenal Pak Prabowo lama ya. Yang kita syukuri sekarang ini adalah kesempatan bagi bangsa ini untuk mengetahui bahwa hati Pak Prabowo itu paling bersih. Itu orang yang paling ikhlas untuk bangsa ini. Seperti kata Gus Dur. Itu betul. Orang yang tidak punya lagi interest apa-apa kecuali untuk kebesaran bangsanya. Rakyatnya nggak ada yang miskin, nggak ada yang lapar, nggak ada yang stunting, penyelamatan kepada ibu hamil, ya, perempuan dan anak-anak. Itu aja pikirannya itu aja. Nah, tapi jarak kita untuk bisa membaca hati seorang itu tidak gampang. Makanya kalau kita membaca misalnya Pak Prabowo dikritik fisiknya karena dianggap sudah tua, orang lupa padahal dia Kopassus. Dia itu dilatih, ya kan, untuk menjadi pasukan khusus. Dan mental itu masih ada di dia. Dia masih renang tiap hari dan sebagainya. Orang nggak lihat itu, dia nggak pernah, alhamdulillah ya. Dalam kampanye ini, kandidat yang paling banyak keluyuran Indonesia Pak Prabowo. Hari ini kita dengar. Satu hari bisa 5. Besok sulit. Itu luar biasa. Nggak pernah sakit, alhamdulillah. Tapi disukan sakit. Disukan sakit, karena orang frustrasi. Kok orang ini nggak sakit-sakit? Yang kedua itu adalah pikirannya. Tadi itu. Ada kesempatan kita untuk membaca pikiran Pak Prabowo secara lebih fair. Karena dulu tuh dia paling banyak dikejar oleh hoax begitu. Dan dia pikirannya sederhana. Tadi malam saya bilang gini. Saya datang ke kursinya, Pak, as I always say, seperti sering saya katakan. Itu pertanyaan dibuat oleh guru besar. Dan 2 lawan Bapak di sebelah itu menjawab kepada guru besar dan mahasiswa. Tapi Bapak hebat, saya bilang dari awal, menjawab kepada rakyat Indonesia. Karena pemilih ini rakyat. Oh gitu ya? Betul Pak, saya bilang. So, tetap seperti itu. Dan well done. Sampai ujung tuh dia ngomong ke rakyat. Ini pertanyaan dibikin oleh guru besar.
Kalau kita salah mengerti bahwa ini adalah debat di depan rakyat Indonesia, kita akan ngomong ke guru besar yang kadang-kadang rumit dan nggak bisa dipahami rakyat. Tapi cara beliau berbicara dengan alamat rakyat itu dahsyat sekali. Nah itu pengalaman Bang, ya. Mungkin dia secara teoritis dia nggak sebanyak yang lain baca buku, nggak sampai sekolah sampai doktor, tapi pengalaman baca bukunya dan memahami persoalan membuat dia mengadres setiap persoalan secara tepat. Yang terakhir, hatinya. Itu Bang, saya kan keluar dari stage. Karena saya memang pengen lihat TV. Saya di momen-momen tertentu, saya tahu kalau di ruang sidang atau di stage, saya terpengaruh oleh suasana ruang. Tapi saya keluar ke ruangan yang lebih tertutup, saya sama Teddy itu berdua, sama ada teman-teman yang lain, nonton di TV. Waduh, menurut saya ya, itu goncangannya di perasaan rakyat itu. Sikap seperti itu. Minta maaf, berterima kasih kepada semua orang. Kita ini adalah pelanjut dari semua pemimpin kita yang telah berjasa menjaga Republik. Waduh, aku nangis Bang. Di waktu dia ngomong begitu, saya bilang ini kalau ditonton rakyat ini dahsyat. Nah itu yang saya bilang Bang. Akhirnya kita tahu bahwa hati orang ini baik. Ini tadi saya baru baca statementnya Rocky. Dia bilang yang cerdas itu dia bilang, yang cerdas memang Anies dia bilang, tapi yang tulus itu Prabowo. Terus yang ketiga dia ngomong jelek lagi. Tapi ini ketulusan penting Bang. Kalau pikiran sekedar pikiran Bang, orang di tengah jalan bisa berbelok. Tapi soal kalau hati itu sudah kuat dan kita baca kekuatan hatinya, saya kira itu yang membuat dia menang. Dia akan mempersatukan bangsa ini, dia akan mengajak kita ke depan, dia yang akan tidak ada interest pribadi, sehingga semua masalah yang selama ini benturannya pada pribadi itu bisa kita selesaikan. Itu yang saya lihat tuh. Kenapa tadi malam tuh kita pelukan semua sama teman-teman. Saya bilang udah. Ini sempurna, ini penutupnya sempurna. Nah, itulah tadi cuplikan video dari Fahri Hamzah di mata Bapak Prabowo Subianto. Tentu saja Fahri Hamzah mengatakan bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah Bapak patriot, Bapak sangat nasionalis, sangat peduli kepada rakyatnya, apalagi bawahannya, dan ini sangat layak kita puji kepada Bapak Prabowo Subianto. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai Bapak Prabowo Subianto? Silakan komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.